Assalamualaikum semuanya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang yang di dalamnya ada pengertian, sifat-sifat, luas permukaan, dan volume. Adalah suatu bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Bangun ruang biasanya memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ruang disebut juga bangun 3 dimensi. Unsur bangun ruang adalah satu rusuk. Yang kedua sisi, dan yang ketiga titik sudut. Macam-macam bangun ruang. Bangun ruang dibagi menjadi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Sedangkan yang termasuk bangun ruang sisi datar ada kubus, balok, prisma, dan limas. Dan untuk bangun ruang sisi lengkung ada tabung, kerucut, dan bola. Yang pertama kubus. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Memiliki sifat 6 sisi dan setiap sisinya adalah persegi. Memiliki 12 rusuk dan memiliki 8 titik sudut. Jaring-jaring kubus. Luas permukaan kubus diukur dengan satuan persegi. Untuk pembuktiannya, menentukan luas permukaan kubus sama halnya dengan menghitung luas jaring-jaring. Karena kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang berukuran sama dan rumus luas persegi adalah sisi kali sisi, maka untuk menentukan luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi. Sedangkan volume kubus adalah S/3. Volume dapat diukur dengan satuan kubik. Terlihat kubus di samping dengan sisi 5. Untuk menentukan volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi, yaitu 5 dikali 5 dikali 5 adalah 125 cm kubik. Yang kedua ada balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi yang masing-masing berbentuk persegi panjang. Setiap sisi yang sejajar merupakan pasangan yang berukuran sama. Memiliki sifat 1, memiliki 6 sisi, 3 pasang sejajar, memiliki 12 rusuk, dan memiliki 8 titik sudut. Jaring-jaring balok. Untuk luas permukaan balok adalah 2 panjang kali lebar ditambah 2 panjang tinggi ditambah 2 lebar tinggi. Untuk pembuktiannya adalah luas permukaan balok sama dengan luas sisi depan ditambah luas sisi belakang ditambah luas sisi bawah ditambah luas sisi atas ditambah luas sisi kiri dan luas sisi kanan. Sedangkan untuk menentukan luas sisi depan dan luas sisi belakang adalah panjang kali lebar. Dan untuk luas sisi atas dan sisi bawah yaitu panjang kali tinggi. Sedangkan untuk luas sisi kiri dan luas sisi kanan adalah lebar kali tinggi. Karena panjang kali lebar ada 2, panjang kali tinggi ada 2, dan lebar kali tinggi ada 2, maka kita tinggal tuliskan 2 dikali panjang lebar ditambah panjang tinggi ditambah lebar tinggi. Jadi ada prisma. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas sejajar atau sebangun, dan sisi-sisi tegak yang berpotongan. Prisma mempunyai banyak macamnya, yaitu ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi M. Prisma memiliki unsur 3. Yang pertama memiliki jumlah sisi N ditambah 2. N di sini adalah sesuai dengan jenis prismanya. Contohnya kita memiliki prisma segitiga. Segitiga itu 3, maka untuk menjumlahkan sisi dari prisma segitiga itu kita tinggal menjumlahkan 3 ditambah 2. Yang kedua memiliki jumlah titik sudut 2 dikali N.
Karena segitiga mempunyai 3 sudut, maka kita tinggal mengkalikan 2 dikali 3. Maka untuk prisma segitiga mempunyai titik sudut 6. Yang ketiga memiliki jumlah rusuk, yaitu 3 dikali N. 3 kali segitiga itu 3. 3 dikali 3 itu 9. Jaring-jaring prisma. Luas permukaan prisma adalah jumlah semua luas sisi prisma. Luas permukaan prisma tegak adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Luas prisma sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Karena luas alas dan tutup pada prisma selalu sama ukurannya, maka rumus bisa disederhanakan menjadi 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Dan untuk rumus luas selimut prisma yaitu keliling alas dikali tinggi. Volume prisma yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Contoh soal, jika diketahui luas alas sebuah prisma segitiga 24 cm persegi dan tinggi prisma tersebut 8 cm, hitunglah volume prisma segitiga tersebut. Diketahui luas alas segitiganya 24 cm persegi, tinggi prismanya 8 cm, dan untuk volume prismanya yaitu luas alas kali tinggi. Maka kita tinggal mengkalikan saja. 24 cm persegi dikali 8 cm yaitu 192 cm3. Selanjutnya ada limas. Limas adalah suatu bangun ruang yang mempunyai sisi tegak berbentuk segitiga, segi alas berbentuk segi banyak, satu titik puncak. Untuk limas juga mempunyai banyak jenisnya, yaitu limas segitiga, segi 4, segi 5, segi 6. Dan limas mempunyai unsur, yaitu yang pertama ada memiliki jumlah sisi N ditambah 1, yang kedua memiliki jumlah titik sudut N ditambah 1, yang ketiga memiliki jumlah rusuk 2 dikali N. Jaring-jaring limas. Luas permukaan limas adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Sedangkan untuk volume limas adalah 1/3 luas alas kali tinggi limas. Contoh volume limas. Limas pada gambar ini mempunyai alas 24 cm dan lebar 12 cm. Diketahui tinggi limas adalah 9 cm. Tentukan besar volume limas tersebut. Rumus volume adalah 1/3 luas alas kali tinggi limas. 1/3 dikali 24 dikali 12 dikali 9. 1/3 dikali 24 kali 12 dikali 9 yang menghasilkan 864 cm3. Jadi limas di samping mempunyai volume 864 cm3. Yang selanjutnya ada tabung. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua daerah lingkaran yang sejajar dan sama ukurannya, serta sebuah bidang lengkung yang disebut selimut tabung. Tabung memiliki ciri: 1. Memiliki 3 sisi, 2. Memiliki 2 rusuk, dan tidak memiliki titik sudut. Jaring-jaring tabung. Luas tabung 2 dikali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Untuk rumus luas lingkaran adalah VR², dan untuk luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Untuk mencari panjang kali lebar pada tabung, yaitu panjangnya keliling lingkaran dan lebarnya tinggi tabung. Maka untuk luas persegi panjang pada tabung adalah 2 VR dikali tinggi. Sehingga luas tabung adalah 2 dikali VR² ditambah 2 VR kali tinggi. Atau kita sederhanakan menjadi 2 VR R tambah tinggi. Volume tabung. Tabung adalah prisma segi N dengan N tak hingga.
Segi N tak hingga membentuk lingkaran, maka alas tabung adalah lingkaran. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka volume tabung adalah luas alas kali tinggi, yaitu luas lingkaran kali tinggi, atau disederhanakan menjadi VR kuadrat kali tinggi. Kerucut adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah daerah lingkaran dan sebuah bidang lengkung yang simetris terhadap porosnya yang melalui titik pusat lingkaran tersebut. Ciri kerucut yaitu 1. Memiliki dua sisi, memiliki satu rusuk, memiliki titik sudut atau titik puncak. Jaring-jaring kerucut. Luas permukaan kerucut. Berdasarkan gambar jaring-jaring kerucut di samping, maka gambar tersebut terdiri atas jaring lingkaran CDD yang merupakan selimut kerucut. Lingkaran dengan jari-jari R yang merupakan sisi alas kerucut. Selimut adalah VRS. Jadi, luas permukaan kerucut adalah luas selimut ditambah luas alas lingkaran. Sama dengan VRS ditambah VR kuadrat, atau kita sederhanakan menjadi VR S ditambah R. Yang selanjutnya, volume kerucut yaitu 1/3 dikali luas alas kali tinggi, atau 1/3 VR kuadrat dikali tinggi. Contoh soal, hitunglah volume suatu kerucut yang memiliki jari-jari 2,5 dm dan tinggi 9 dm. Diketahui jari-jari 2,5 dm, tinggi 9 dm, volumenya adalah 1/3 VR kuadrat dikali tinggi. Karena jari-jarinya merupakan bukan kelipatan 7, maka kita akan menggunakan V yang 3,14. Jadi, 1/3 dikali 3,14 dikali 2,5 kuadrat dikali 9. 1/3 dikali 3,14 dikali 6,25 dikali 9. 3 dikali 176,625 adalah 58,875 desimeter kubik. Jadi, volume kerucut tersebut adalah 58,875 desimeter kubik. Bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh lingkaran tak hingga berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Bola memiliki ciri-ciri: 1. Tidak memiliki rusuk, memiliki satu sisi dan satu titik pusat, tidak memiliki titik sudut. Luas permukaan bola bisa kita buktikan dengan kulit jeruk dikupas dan ditempelkan di lingkaran yang diameternya sama dengan diameter belahan jeruk. Satu buah jeruk bisa menghasilkan 4 luas lingkaran. Sehingga untuk luas bola adalah 4 dikali luas lingkaran, yaitu 4 kali VR kuadrat. Volume bola. Tinggi setengah bola merupakan tinggi kerucut. Jari-jari bola sama dengan tinggi kerucut. Diameter bola sama dengan diameter kerucut. Volume kerucut 1/3 dikali VR kuadrat kali tinggi. Untuk setengah bola yaitu 2 dikali volume kerucut. Sedangkan untuk satu bola adalah 4 dikali volume kerucut. Maka volume bola adalah 4 dikali 1/3 VR kuadrat kali tinggi, yaitu 4/3 dikali VR kuadrat kali tinggi. Karena tinggi kerucut sama dengan jari-jari bola, maka untuk menyederhanakannya yaitu 4/3 kali VR pangkat 3. Nah, itu dia tadi materi mengenai bangun ruang. Thanks for watching guys. Bye-bye.